yang pertama ketuanya adalah Bu Ainul, dan kelompok kedua ketuanya adalah Bu Heksa. Iya. Baik, Pak. Ya, jadi tugasnya adalah amati gambar berikut, kemudian diskusikan dengan teman kelompok, kemudian tulis komentar terhadap gambar tersebut. Oke, saya kasih waktu 2 menit lah, nggak usah lama-lama. Yang penting sudah bisa memahami gambar ini, ya. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Kelompok 2 sudah, Pak. Sudah, dipersilahkan. Kelompok 2, Bu Heksa. Ya, terima kasih, Pak. Kalau gambar nomor 1, menurut pendapat kami, kelompok 2, ada seorang perempuan yang berjilbab mencium Al-Quran. Kemudian gambar kedua, seorang yang bercadar membaca Al-Quran. Intinya berarti di sini dua-duanya sebenarnya sudah apa ya, membaca, sama-sama membaca Al-Quran sebenarnya, Pak. Kalau yang mencium Al-Quran tadi adab berarti sudah selesai membaca Al-Quran, Pak. Kalau yang gambar nomor 2 itu lagi sedang melaksanakan atau membaca Al-Quran dengan tegap, adabnya, Pak. Begitu, Pak. Mana? Cukup? Cukup, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sekarang untuk kelompok 1. Ya, Pak. Mardia, dipersilahkan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Menurut kelompok 1, untuk yang gambar nomor 1 itu adab ketika kita mau membaca Al-Quran. Mungkin sebelumnya juga berwudu dan minum. Itu menurut kelompok 1, Pak. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah seseorang yang membaca Al-Quran. Jadi intinya semuanya adalah gambaran ketika orang membaca Al-Quran, baik sebelum ataupun sesudah membaca atau dalam proses membaca Al-Quran. Jadi menurut kelompok 1 seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Tambahannya apa lagi, Pak? Ainul Mardia ya, atas komentar dari kelompok 1 ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini ada, silahkan disaksikan video berikut ini. Jadi saya keluar dulu yang ini. Iya, videonya nggak bisa dibuka di PPT-nya, jadi saya cari di sini ya. Saya sudah siapkan. Gimana kedengaran suaranya? Belum, Pak. Suara videonya enggak, Pak. Oh, enggak kedengaran. Suaranya, Pak. Ada gambarnya aja. Oh, enggak kedengaran suaranya. Oke. Iya, ternyata saya pikir teman yang lain saja yang nggak bisa, ternyata saya juga nggak bisa menampilkan ya. Bisa menampilkan tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Apa-apa, Pak, bisa paham kok kita dari tulisannya. Oh iya. Sudah, Pak?
Bisa dilewati aja yang ini, Pak. Oh iya, siap. Iya. Maaf tadi suaranya tidak kedengaran. Ini kesalahan teknis. Iya, saya kembali ke ya. Sekarang kita lanjut ke dalil. Ya, dalil itu ada dalil nakli dan dalil akli. Ya, kalau dalil nakli itu bisa berupa ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian dalil akli itu adalah hasil pemikiran dari dari orang-orang cerdas ya, atau orang-orang yang berijtihad gitu ya. Oke, sekarang ini dalilnya ya. Jadi surah dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatan nggak ini ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Alhamdulillah kalau kelihatan. Saya minta tolong satu orang untuk bisa bacakan. Biasanya suara yang merdu dan enak didengar itu suaranya Ismadi. Kepada Ismadi, Bapak persilahkan. Bapak minta tolong untuk dibacakan ya. Maaf Pak, kurang jelas ya Pak, saya melihatnya. Oh, kurang jelas. Ya Pak. Sudah? Harokatnya tidak nampak Pak. Harokatnya. Oh, tidak nampak. Oh gitu ya. Takut salah nanti Pak. Ismadi kelihatan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibesarkan lagi Pak. Oh siap. Yahdi bihillahu manittab. Kebesaran Pak, maaf. Kebesaran ndak anu Pak, tulisannya melebar Pak, ndak ketutup malah Pak. Oh ya siap. Ya. Pas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yujzijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ismadi atas bantuannya telah membacakan surah Al-Maidah ayat 16 ini ya. Kemudian saya minta bantuannya kepada saudari Husna untuk membaca terjemahannya. Saya aja sudah Pak, Bu Husna mungkin ke belakang. Oh ya siap. Luar biasa. Ini siapa ini? Robia Pak. Oh Masya Allah, luar biasa. Robia silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya.
dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 16. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Robiah, Pak. untuk Robiah, ya 100 untuk Robiah ya, untuk Ya, Robiah salam. dan Ismadi Oh, iya. untuk ayat ini ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kalau seandainya tidak ada kitab, Iya. maka kita ibarat seperti orang yang berjalan Lepas. tanpa arah. Iya. Iya, berjalan tanpa arah. Iya. Dan alhamdulillah dengan adanya kitab, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari gelap gulita. Iya. Jadi ibarat kita di malam hari, gelap gulita, tidak ada penerangan, lantas kemudian langsung ada cahaya. Nah, kitab-kitab inilah menjadi cahaya, Iya. kemudian kita bisa keluar dari kegelapan cahaya, apa namanya? Dari kegelapan tadi itu. Oke, gimana kabar hari ini? Ini masih letih. Ibu masih satu lagi nih yang pitching. Si Anggi tadi gimana? Allah Akbar. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada 4 kitab yang harus kita percaya, yakini keberadaannya ya. Nah, yang pertama ada namanya kitab Taurat. Kitab Oh ya, Taurat tadi ini nambah-nambah kepada aku kepada Nabi Musa ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an. Ya, kitab Al-Qur'an ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi dengan adanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini menyempurnakan kitab-kitab yang pernah ada sebelumnya. Ya, sehingga Al-Qur'an ini adalah menjadi kitab yang terakhir. Jadi tidak ada lagi kitab yang turun ya setelah Al-Qur'an. Maka kalau ada orang yang mengaku menerima wahyu dan mengaku nabi, maka itu sudah dipastikan dia adalah nabi palsu dan itu adalah wahyu palsu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kitab Taurat ya, ini kitab Taurat ya diwahyukan kepada Nabi Musa sudah tadi. Kita lanjut saja. Waktu bisa kurang 5 menit ya Bu ya. Oh iya, masih cukup kali. Cukup ya. Cukup, iya. Iya. Oh iya, jadi kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur ya. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel ya, atau umat Yahudi. Ya, diturunkan di Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kita lanjut saja, kemudian kitab Injil ya. Kemudian kitab Al-Qur'an ya. Nah, kitab Al-Qur'an ya diturunkan kepada Nabi SAW ya. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 Masehi sekitar tahun 611 Masehi sampai 632 Masehi ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa Al-Qur'an ini adalah menjadi penyempurna ya, dan juga membenarkan kitab-kitab yang pernah ada sebelumnya. Nah,